Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sedikit dari dasar-dasar AutoCAD. Istilahnya pengenalan dari software AutoCAD itu sendiri. AutoCAD adalah software untuk menggambar teknik. Ya, ini AutoCAD itu biasa digunakan untuk menggambar gambar DED atau gambar detail atau gambar pemodelan. Ini adalah gambar basic baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, bagi adik-adik SMK yang baru masuk, nah ini mungkin bisa jadi pembelajaran untuk program AutoCAD, dan bagi mahasiswa tingkat awal yang sedang masuk jurusan teknik arsitektur atau mungkin jurusan teknik lainnya yang menggunakan AutoCAD, ini bisa sedikit membantu guna mempelajari dasar-dasar penggunaan AutoCAD. Nah, ini kita sudah buka AutoCAD. AutoCAD yang kita gunakan ini AutoCAD 2018. AutoCAD 2018 ini hampir sama dengan AutoCAD 2020. Secara garis besar toolbarnya juga sama. Di sini ada home. Nah, di sini hari ini kita akan mempelajari beberapa dasar-dasar dari fungsi toolbar ini. Nah, dasar-dasar ini yang biasa digunakan untuk menggambar. Ya, pertama ada line. Nah, di sini ada line. Line ini yang biasa digunakan untuk membuat garis ya. Garis satu. Jadi garis di AutoCAD itu ada beberapa garis. Yang satu adalah garis putus, maksudnya satu garis tidak bersambung. Ada juga ada polyline. Polyline itu garis yang menyambung antara satu garis dengan garis yang lainnya membentuk suatu poligon. Yang kedua adalah model garis yang membentuk suatu ruang. Kita bisa coba ini untuk line. Kita klik di sini. Kita akan membuat sebuah garis. Kita misalnya klik aja di sini. Kita misalnya membuat garis dengan panjang 100. Tinggal kita ketikkan saja 100. Sepanjang ini nanti. Dan kemudian untuk yang kedua adalah polyline. Nah, perbedaan di sini kalau line itu sendiri hanya bisa untuk membuat satu garis. Nah, ini satu garis. Coba kita bedakan dengan polyline. Polyline di sini kita klik. Nah, kita klik di sini, misalnya kita buat ukuran 20 lagi. Nah, kita membuat suatu persegi. Nah, di sini akan membentuk suatu kesatuan. Beda dengan line. Kita coba line. Kalau line kita klik 20. Nah, ini tidak akan menjadi satu. Jadi beda antara line dan polyline, itu beda. Yang kedua, yang selanjutnya adalah icon circle. Nah, circle ini biasanya untuk membuat lingkaran. Jadi di sini kita kalau semisal kita membuat lingkaran, tinggal kita klik. Nah, kita tuliskan jari-jarinya berapa. Kalau misalnya kita membuat jari-jarinya 10, kita tinggal tulis saja 10. Nah, ini sudah jadi. Ini jadi satu kesatuan karena ini bentuknya lingkaran. Yang selanjutnya adalah icon arch. Arch ini membuat garis lengkung. Jadi menghubungkan dua titik yang berbeda menjadi satu lengkungan. Nah, ini kan bisa membuat lengkungan. Nah, ini nanti tinggal di setting sendiri. Misalnya mau dibuat diameternya berapa atau ke tingginya berapa. Nah, mungkin bisa. Yang selanjutnya di sini ada rectangle. Nah, rectangle di sini fungsinya untuk membuat suatu persegi, baik persegi sama sisi maupun persegi panjang. Kita bisa coba di sini. Nah, kalau misalnya untuk contoh aja,
kita bisa membuat seperti ini. Tapi kalau kita misalnya mau membuat suatu bangun dengan ukuran, kita tinggal klik di sini, kita pencet add. Nah, tinggal nanti kita tulis misalnya berapa kali berapa, misalnya 20,30. Nah, ini nanti akan berbentuk seperti ini, 20 ke kanan dan panjangnya 30. Sama aja kalau misalnya kita membuat lagi, kalau misalnya dibalik, misalnya N terus 30,20. Nah, jadi 30-nya ke arah sumbu X dan 20-nya ke sumbu Y. Nanti bisa dipraktekkan sendiri. Sama untuk selanjutnya ini membuat elips. Nah, elips ini hampir sama seperti circle tadi, tinggal membuat elips saja di sini. Misalnya ini berapa, mau dibuat dengan diameter berapa, nah, nanti bisa disetting sendiri. Untuk selanjutnya di sini ada heads. Heads ini adalah fungsinya untuk memberi arsiran kepada gambar. Nah, gambar AutoCAD ini nanti ada beberapa model arsiran. Nah, misalnya saja kita klik aja Edge di sini. Nah, ini akan muncul di sini ada beberapa contoh arsiran. Ini contoh arsirannya. Nah, ini nanti tinggal kita arsirkan. Misalnya kita beri arsir garis miring seperti ini. Nanti tinggal kita pick point, masukkan kemana yang mau kita masukkan. Nah, misalnya di sini, klik, tinggal di enter. Nah, jadi nanti kalau kita mau arsir, tinggal pilih saja. Ini misalnya mau pilih arsiran yang apa, misalnya yang garis silang, bisa di sini pick point, masukkan sini. Oh ya, di sini kenapa gambarnya tidak terlihat jelas? Nah, mungkin karena skalanya kurang besar. Jadi untuk skalanya nanti kita bisa setting, klik di sini. Nah, ini nanti skalanya di sini kita bisa perbesar, misalnya 10. Nah, ini skalanya akan membesar sendiri. Ini juga kita coba dengan 10 lagi. Nah, skalanya akan terlihat di sini. Dan untuk selanjutnya di sini ada icon move. Move di sini artinya untuk memindahkan atau menggeser. Jadi kita kalau punya gambar di sini, ingin kita pindah ke sana, ini pakai icon move. Jadi kita blok dulu gambar yang akan kita pindah, terus kita move, klik move, nah, kita move ke sini. Nah, misalnya di sini. Nah, ini akan pindah di sini. Terus yang berikutnya adalah rotate. Nah, rotate di sini fungsinya untuk merotasi gambar. Jika kita mempunyai gambar persegi panjang yang ini tadi, kita ingin rotasi 90 derajat, nah, tinggal kita klik di sini. Kita klik, nah, misalnya kita rotate 90 derajat, kita tulis 90. Nah, akhirnya otomatis gambar itu akan merotasi sebesar 90 derajat. Coba kita ulangi. Kalau misalnya kita akan rotasi 45 derajat, ya, kita rotasi. Misalnya kita ambil 45 derajat, ditulis saja 45. Nah, otomatis dia akan berotasi sebesar 45 derajat. Nah, oke. Untuk selanjutnya ada icon trim. Trim di sini fungsinya untuk memotong. Misal kita punya satu garis, contohnya seperti ini ya. Misalnya kita punya satu garis yang bersilang. Nah, seperti ini, ada pertemuan dua garis. Kita mau menghilangkan garis ini, tapi ini masih jadi satu kesatuan. Caranya dengan kita mengetrim. Klik trim ini, trim. Kita cari patokannya mana. Kita patok
misalnya garisnya yang batasnya ini, nah, kita klik spasi atau enter, nah baru kita klik di sini. Nah, otomatis garis yang akan kita hilangin ini hilang. Misalnya kita mau ngilangin garis ini, kita tinggal pilih trim, kita cari batasnya mana, klik, nah, kemudian kita klik space pada keyboard, kita klik, nah, jadi langsung hilang. Oke, untuk selanjutnya kita menggunakan erase atau sebagai penghapus. Misalnya kita punya dua gambar ini, kita pengen menghapus garis, kita caranya klik, terus kemudian kita erase, hapus ini ya, klik. Nah, cukup mudah kan? Kalian bisa mencobanya, mungkin bisa sambil mencoba di rumah. Misalnya Anda sedang berada di depan laptop, nanti tinggal dibuat contoh-contoh sendiri, nanti tinggal dihapus. Untuk selanjutnya di sini adalah copy. Nah, copy ini adalah untuk memperbanyak gambar. Misalnya saya ingin mengcopy gambar elips ini tadi, tinggal kita copy di sini, klik, kita tambahkan. Nah, kalau di sini copy-nya bisa sekali klik, bisa banyak kali, maksudnya tidak dibatasi, jadi bisa kita klik-klik terus sampai berapa yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya bisa kita lihat ada icon mirror, seperti bahasa Indonesianya mirror adalah cermin. Jadi fungsi icon mirror di sini untuk mencerminkan gambar. Misalnya kita klik di sini, kita klik mirror, kita tinggal cari bidang datar yang akan sebagai acuan untuk memirrorkan gambar. Nah, misalnya kita klik di sini, kita klik enter. Nah, ini jadi ada dua gambar yang saling berlawanan karena itu tadi di mirror. Oke. Untuk selanjutnya kita coba fillet. Fillet itu adalah menyambungkan dua garis yang berada di berdampingan. Misalnya seperti ini. Kita mempunyai garis satu ini dengan garis ini. Ini kan garis ini tidak bertemu. Kalau kita mau bikin satu-satu seperti ini, rasanya nanti terlalu lama. Nah, misalnya buat sini, nanti masih kita potong ini. Nah, untuk cara enaknya tadi seperti yang saya bilang, menggunakan fillet. Nah, ini kita fillet, klik fillet di sini, klik garis mana yang akan kita gabungkan. Misalnya klik di sini, jangan klik di sini. Nah, terus garis ini akan menyatu menjadi satu. Oke, mungkin bisa dipahami sampai sini. Untuk selanjutnya di sini ada explode. Nah, explode ini fungsinya untuk menghancurkan gambar yang terkombinasi menjadi satu. Misal seperti contoh rectangle tadi. Rectangle ini adalah berupa satu komponen yang menyatu. Nah, untuk menghancurkan agar kita bisa mengeditnya, kita harus mengeksplod dulu. Caranya klik di sini, kemudian kita explode. Nah, otomatis garis-garis ini nanti udah terpisah dengan sendirinya. Tinggal kalian mau hapus mana bagian yang akan Anda hapus. Nah, misalnya ini mau dihapus dan ini mau dihapus. Misal kita hapus semua dulu. Ya, untuk selanjutnya ini strike. Icon strike ini fungsinya untuk menarik garis. Lebih tepatnya untuk memperpanjang gambar. Misalnya kita mempunyai rectangle sebesar ini, tapi kita mau panjangkan agar gambar ini lebih panjang.
Kalau gimana itu caranya? Itu menggunakan strike. Coba kita klik strike. Nah, ini langsung kita panjangkan di sini. Tinggal kita tulis berapa mau dipanjangkannya, tinggal diklik, nanti terus jadi. Untuk selanjutnya yaitu scale. Scale ini adalah membuat gambar itu menjadi ukurannya lebih kecil atau lebih besar. Kita bisa menskala gambar. Misalnya kita mempunyai gambar ini tadi, gambar sebuah persegi panjang. Kita mau perbesar 2 kali. Kemudian caranya kita blok dulu seperti ini. Kemudian kita klik scale di sini. Kemudian kita pilih titik acuannya. Titik acuannya misalnya di sini. Terus kita klik mau dibesarkan berapa kali? Kita klik 2 kali. Terus di enter. Otomatis gambar itu akan terbesar menjadi 2 kali. Misalnya. Cukup mudah kan? Ya, kemudian untuk icon selanjutnya itulah rectangular array. Ini adalah fungsinya untuk membuat rectangle atau kotak rectangular tadi, kotakan ini menjadi beberapa bagian. Jadi kita bisa langsung membuat ini dalam jumlah yang banyak. Misalnya kita klik di sini, kita klik saja di sini, klik. Nah, ini jumlahnya nanti tinggal kita atur sendiri. Misalnya kesananya mau kita buat 5, tinggal ketik aja 5. Terus kesananya juga 5 atau 7, kita klik aja 7. Nah, ini nanti otomatis kita akan sudah mendapatkan gambar seperti ini. Kesananya 5, kesananya 7. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya ada icon offset. Icon offset ini fungsinya untuk membuat gambar itu mempunyai untuk mengcopy ke dalam dan mengcopy ke luar. Kita contohkan satu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita akan membuat garis ini lebih keluar ke dalam dan keluar ke. Coba kita cek aja ya. Ini misalnya kita klik di sini. Klik. Nah, misalnya di sini kita mau buat 2. Nah, ini otomatis akan jadi. Sebentar. Kita klik 2. Nah, seperti ini. Jadi kita bisanya membuat bingkai untuk membingkai suatu gambar. Istilahnya seperti itu. Jadi kalau kita mempunyai gambar entah itu lingkaran atau itu bentuknya apapun, nanti jika kita mau membuat bingkai dari suatu gambar itu, kita bisa menggunakan offset. Offset itu untuk menambah ke dalam dan menambah keluar. Misalnya ini saya klik ke dalam, nah, klik, jadikan. Ya, mungkin seperti ini dulu untuk dasaran-dasaran gambarnya. Jika nanti terlalu banyak, mungkin susah untuk diserap. Mungkin Anda bisa mencobanya terlebih dahulu untuk belajar membuat line, untuk membuat polyline dan sebagainya. Kita belajar bersama di sini untuk mencari gambar yang terbaik. Terima kasih. Jika Anda suka dengan channel ini, silahkan klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih baik lagi.